for the rest of my life. Even with the topic, you Where's guys. that ring? I don't wear my ring. I do have, listen, I do have an explanation. My wife asked me not to wear my ring. If you don't believe me, if you don't believe me, it's Too much pussy. no, really, because she lost her ring. She was upset with me and it was just like, fuck this marriage, and then she threw it into the trash bin, and then she forgot that she threw it in the trash bin, and then it got thrown away, and so she lost her ring, and she doesn't want to look like an asshole for not wearing her ring, and so she told me, don't wear your ring if you love me. I was like, I love you, baby, so I'm not wearing your ring, and that's exactly what happened. That's my life. I should make a sitcom out of my life. Is she calling and she hasn't called you? Anyone believe that? She might, I don't know. That's interesting. Are you happily married? What was that? Are you happily married? I am. I'm not sure on her side. Because if she is, I've been thinking about this. This is so weird. I've been thinking about this. If she's cheating on someone else, Oh Christ. and I want to cheat as well, just, that we're on a I'm from Indonesia, I'm not familiar with the term. Like, I want to do that thing. I don't like, nobody interests me right now. No offense, ladies, you guys are beautiful, but sometimes I think. Love that. Ini sekarang jam 6.23 pagi. Seperti yang lo lihat masih gelap dan hujan. Tapi gue udah keluar rumah karena mau mengambil abon. Ambil abon untuk keluarga. Selamat datang di .id Weekly Vlog. Bangsat. Ini si Adit nonton ketawa nih pasti nih. Hah, suara gue kenapa gini? Maksudnya pengen minum kopi nggak nyeruput malah keselak. Ya udah nyeruput dah. Minggu kemarin, episode ini yang ngebahas minggu kemarin. Minggu kemarin adalah minggu yang sangat-sangat spesial untuk gue. Karena persis di minggu kemarin itu adalah 1 tahun gue mencoba untuk berkarir di New York sebagai stand up comedian. Di episode sebelumnya, lu ngeliat gue lagi ngembangin set. Set itu terjadi pada akhirnya di panggung ini tuh minggu kemarin ini tanggal 25 Januari hari Rabu. Nah, jadi spesial sekali. Dan di episode ini gue mau ngomongin soal apa yang gue rasain setelah setahun, apa yang gue pelajari selama setahun, kesimpulan gue setelah 1 tahun stand up dengan bahasa orang, dengan dari 100% joke yang gue tulis ya, gue total ada 21 set 5 menit, lebih deh. Berapa set ya 5 menit ya? Gue lupa. Yang gue tulis lebih kayaknya. Jadi ada beberapa joke yang dari 1 minggu gue bawa lagi ke minggu yang lain. Ada joke yang berminggu-minggu masih gue coba. Tapi intinya dari 100% joke yang gue tulis, joke yang datang dari bahasa Indonesia dan dialih bahasakan ke bahasa Inggris paling cuman 15%. Mungkin kurang, mungkin 10% kali ya.
Jadi gue belajar banyak selama setahun ini. Nah itu akan jadi pembahasan kita sekarang, tapi kita ngomongin dulu apa yang terjadi di minggu ini. Seperti yang tadi terlihat di video opening, gue tuh membuka minggu di hari Senin tuh dengan berangkat subuh-subuh untuk jemput Abon. Jadi ada Mila punya temen, anaknya lagi di New York karena ada kayak studi banding gitu untuk sekolahnya. Sekolahnya canggih banget, studi bandingnya ke UN. SMA tuh anak. Terus dititipin Abon. Jadi pagi-pagi kenapa pagi-pagi? Karena sesiangan mereka keliling-keliling tuh. Ada namanya juga study tour kan. Jadi kesempatan gue untuk ketemu sama nih anak cuman pas dia lagi sarapan di hotel jam 7 pagi. Jadi gue udah keluar pagi-pagi untuk nyampe hotel jam 7. Abis itu ngambil Abon terus pulang lagi. Udah gitu aja. Jadi pagi-pagi dimulai dengan jemput Abon. Tapi selama 1 minggu ini gue relatif nggak kena ke target gue. Kan gue nargetin kan 5 stand up seminggu, dapatnya cuma 4. Hari Senin gue melakukan sesuatu yang baru untuk pertama kali. Namanya Hot Topic Open Mic. Lady for the rest of my life. Hit me with the topic, you Where's guys. that ring? I don't wear my ring. I do have an explanation. Orang yang datang tidak bawa materi karena dia nanti di atas panggung akan nanya bahas apa. Nanti penontonnya ngomong, terus nanti dia improvisasi di atas panggung. Gue tuh udah denger suara pemain kayak gini, tapi belakangan, maksudnya awal-awal gue agak ragu untuk ikutan. Belakangan gue pikir, nggak usah takut lah, udah cobain aja. Toh di Indonesia kan lu jago crowd work, jago riffing. Kita coba di sini seperti apa. Berangkatlah gue. Kebetulan juga gue belum pernah open mic di New York Comedy Club. New York Comedy Club ini salah satu yang cukup terkenal sebenarnya. Makanya gue cukup kaget, ternyata ruangannya kecil. Pas gue sampai sana, ya ampun ini berapa ini ruangannya? Kapasitas kecil, nanti lo lihat videonya. Tapi dia cukup terkenal, ada banyak nama-nama yang terkenal ada di situ. Andrew Schultz kadang suka manggung di situ. Banyak lah, jagoan-jagoan suka manggung di situ. Nah, terus gue ikutan open mic nih, open mic-nya seru banget sih. Cuman ternyata gue kesulitan untuk bisa bener-bener dilempar sesuatu terus gue sikat gitu. Susah banget. Makanya gue berencana untuk balik lagi. Sebenarnya ini hari Senin. Sebenarnya bisa gue kesana, tapi gue pengen nulis joke baru. Jadi gue datang ke open mic yang lain. Tapi target gue sih harusnya sih setiap minggu ada ya gue ya ikutan Hot Topic Open Mic. Karena setelah gue pikir-pikir itu salah satu skill yang wajib banget. Nanti kita akan bahas apa yang gue pelajari selama setahun. Tapi udah hari Selasanya gue open mic di Eastville Comedy Club. SP, if you don't know her, she's a fellow comic. She does open mics and I go to her open mics all the time. And I wanted to say hi to her. And then she saw me and she was like, "Wanna watch comedy?" I'm like, oh shit, she doesn't remember me. Oh my god, this is embarrassing. Oh man. Terus gue karena Seninnya gue nggak bisa bawain materi untuk hari Rabu, anniversary gue, hari Selasa gue latih. Terus seperti biasa ketika dibawain di open mic, di saat depannya itu adalah komedian semua, tuh kena mulu. Jadi ketika gue bawa di situ, responnya tuh positif sekali. Dan gue tuh selalu nyebut satu nama, namanya SP. Komedian-komedian se-New York tuh kenal semua sama SP, terutama di angkatan-angkatan kami gitu. Jadi setiap kali gue habis impersonate SP itu semua orang bilang, wah gila tuh mirip banget sama si SP. Waktu gue di Comic Strip Live dibilang kayak gitu. Ada yang bunyi waktu gue di Producers Club minggu lalu. Ada yang bunyi juga kayak gitu, si Kevin Sanchez ngomong. Bahkan ketika gue bawain hari Rabu tanggal 25 Januari itu, juga ada yang ngomong gila tuh mirip banget sama SP. Tapi gitu, yang tahu cuman komedian aja. Dan memang sebenarnya set itu kan ditulis untuk para komedian gitu. Nah Rabunya 25 Januari 2022, gue itu open mic pertama kali, gue inget banget, itu di The Grizzly Pear. Gue inget banget lebih tepatnya karena gue ngeliat rekamannya. Saat itu gue belum berani
ngerekam video. Jadi rekamannya cuma audio. Ada rekaman audionya. Cuman gue nggak tahu apakah perlu atau nggak gue upload nih rekaman audio ini karena nggak ada yang bisa dinikmati selain audionya doang gitu. Bisa aja sih gue bikin kayak gambar, kayak dikasih gambar gitu terus ada audionya gitu. Jadi lu cuma ngelihat kayak dengerin podcast di YouTube gitu, yang nggak ada rekaman videonya kan suka kayak gitu tuh. Nggak tahu. Kalau menurut lu rekaman audio open mic pertama, kedua, ketiga gue perlu untuk diupload, kasih tahu ke gue nanti gue pertimbangkan untuk diupload ke member seperti biasa. Nah tapi waktu di Grizzly Pear tuh open mic tuh rasanya pahit banget, gila, bener-bener nggak kena, aduh pahit banget lah. Belakangan setelah setahun, setiap kali open mic di situ tuh rasanya selalu sama. Gue nggak pernah tuh ngecek sama komedian lain, tapi komedian lain tuh suka ngomong. Suka jadi bercandaan bagaimana open mic di Grizzly Pear sama Greenwich Village yang sebenarnya samping-sampingan, yang Greenwich Village itu selalu lebih ramai daripada yang di Grizzly Pear. Dan mereka ketawa gitu setiap kali itu dibahas. Jadi gue pikir tuh karena gue baru, ternyata emang itu tempat gak enak banget open mic di situ. Tapi gue sering banget ke situ karena salah satunya dia yang paling konsisten. Salah duanya adalah kadang ya kalau lo lagi nulis materi stand up, lo mesti belajar ngomongnya aja. Belajar ngomong, lu mesti ngomong dan keluar dari mulut lu. Di depan orang ya tentunya. Bukan di depan kaca. Di depan orang. Jadi kadang-kadang gue ke situ tuh untuk belajar ngomongnya. Karena setiap kali gue datang ke sana untuk bawa materi soalnya juga pada akhirnya nggak kena-kena juga gitu. Nah, ketika 25 Januari 2023, gue kan emang udah kepikiran gue pengen bawain set ini ya di mana ya. Kebetulan jatuhnya di hari Rabu. Rabu itu adalah open mic-nya si Producers Club. Producers Club adalah tempat yang ngasih gue visa. Sedikit recap untuk penonton-penonton baru yang kebanyakan kemungkinan dari TikTok ya. Gue kan belakangan ini aktif di TikTok, sering TikTok live. Banyak yang nggak tahu apa-apa tentang gue ada di New York, terus gue suruh pada nonton Dota di Weekly Vlog. Jadi gue itu tahun 2017 itu ngelihat ada videonya Andrew Schulz. Andrew Schulz ini pada tahun itu belum kayak sekarang. Cuman komedian yang gue udah bilang di Twitter, mungkin tuh 2018, mungkin 2019 gue nge-tweet. Komedian tuh mesti menyimak Andrew Schulz deh. Menurut gue yang dia lakukan tuh bener. Karena tahun 2017 dia tuh sering banget. Dia tuh ngupload klip di YouTube-nya dia tuh stand up sering banget. Terus dia punya saat itu 3 podcast. Flagrant 2, terus yang satu nih gue lupa namanya. Tapi intinya adalah dia ngobrol sama komedian-komedian, ngomongin beat yang nggak sempet dikembangin karena nggak pernah bisa jadi barang gitu. Ngerti maksud gue? Coba lu ada beat apa yang waktu itu pernah lu tulis tapi nggak pernah jadi? Oh iya, terus dia ngomongin bertiga, jadi bener-bener komedian ngobrol. Seru banget, sekarang udah nggak ada kontennya. Terus dia ada satu lagi konten sama Charlemagne the God. Judulnya apa tuh gue lupa. Dan jadi dia ada 3 podcast, terus dia rutin banget tuh ngupload videonya. Terus gue perhatiin ini orang bener nih caranya nih. Nah di antara video yang diupload itu ada satu video judulnya 441. Dimana dalam satu malam dia manggung di 4 tempat, bawain 4 set yang berbeda dalam satu malam. Salah satu, kalau gue nggak salah ada New York Comedy Club. Terus dia ada ke Comedy Cellar. Terus 2 lagi di mana ya? Gue lagi berusaha untuk mikir. Kayaknya New York Comedy Club, terus apa ada The Stand kayaknya ya. Lupa gue. Tapi terus gitu gue ngeliat, wah gila seru banget. Jadi dia habis manggung di satu tempat, terus dia naik taksi pindah ke tempat lain. Habis itu ntar dia jalan lagi ke tempat lain. Habis itu dia naik taksi lagi ke tempat lain. Kata gue, wah semuanya dalam satu malam. Apalagi narasi openingnya. Dibuka dengan suara sirene polisi. Terus ada suara tin tin tin. Terus bilang, you hear that sound? That's the sound of the greatest city in the world. Why is it the greatest city in the world? Atau apa, the greatest comedy city in the world atau apa gitu. Pokoknya ini adalah suara kota terhebat di dunia. Kenapa disebut kota terhebat di dunia? Karena di kota ini biasa banget untuk bawain 4 set dalam 4 comedy club, semuanya dalam satu malam. Dan ini yang akan lu lihat. Ini bukan comedy special, it's a comedy experience. Terus dia bilang gini, I hope you enjoy the fuck out of this.
Pas gue ngeliat, gue bilang, wah gila, keren banget. Nah, gue kan udah menghayal soal pergi atau mungkin tinggal di New York dari dulu. Teman-teman gue zaman gue siaran di Bandung, teman-teman gue zaman kuliah tuh belakangan pada ngomong. Dari dulu tuh suka ngomong gitu tau. Tapi gue nggak ingat sama sekali kalau gue pernah kayak gitu. Nah, tahun 2017 mulai merencanakan karir, mulai mikirin gimana caranya supaya karir gue numbuh. Kenapa penting karir ini numbuh? Karena kalau karir ini numbuh, duit yang masuk juga naik gitu. Duit per jobnya tuh naik terus. Terus yang gue terima dari special naik terus. Yang gue terima dari digital download naik terus. Tapi gue mesti numbuh kembangin karir gue. Jadi gue mikir gimana caranya gue konsisten bikin special supaya gue selalu punya klip untuk gue taruh di YouTube. Kalau perhatiin dari tahun 2010 sampai dengan sekarang, setiap tahun tuh gue nggak pernah berhenti ngerilis video stand up loh, setiap tahun. Salah satu caranya adalah dengan selalu nulis supaya bisa selalu bikin special, supaya bisa selalu punya tayangan yang selalu bisa gue potong ke YouTube. Makanya gue cukup yakin di antara semua stand up comedy di Indonesia, yang jumlah video stand up-nya paling banyak gue. Kalau jumlah views-nya pasti kalah sama Radit. Tapi kalau jumlah video stand up-nya, konsistensinya itu gue. Karena gue nulis terus, supaya bisa bikin pertunjukan terus, supaya bisa punya materi terus. Materinya gue taruh di YouTube, supaya orang pada, kalau nyari gratisannya ke YouTube gue bisa arahin untuk beli digital download, nanti jadi beli tiket untuk nonton langsung versi yang paling murah, habis itu lama-lama maju, begitu terus. Terus aja, numbuh terus. Makanya gue punya pertunjukan dari, pertama kali gue stand up itu kan di Twitter private concert gue, Twitter private concert tahun 2010. Itu kan penontonnya cuma 80 pertama kali itu. Terus sampai jadi 80, terus jadi 100, jadi 100 sold out. Terus gue bikin special 400 penonton sold out, terus 800 penonton sold out, 1200, 3000, 5000, 7500. Naik terus. Dapet tuh ke tampung, plus ada kesempatan-kesempatan lain yang gue dapat karena karir gue tumbuh terus, kayak yang ngerjain film dan segala macamnya, jadi tambah-tambah. Lalu rencananya tuh harusnya 2020 Komodo Benoe, 2021 gue pindah. Tapi seperti yang kita tahu 2020 nggak jadi Komodo Benoe karena ada pandemi. 2021 nggak kemana-mana. Nah, 2022 udah nggak mungkin lagi gue undur kepergian ke New York karena Dipo Juni 2022 lulus SMP. Kan jadi pertanyaan besar nih, sekolahnya mau di mana? Mau di New York? Buruan seriusin. Akhirnya 2022 Januari gue pindah ke sini. Nah, waktu itu gue datang dengan visa turis. Kenapa? Karena untuk bisa kerja di New York harus punya visa namanya O1. Kalau gue dapat O1, nanti istri dan anak-anak gue otomatis dapat O3. O2 adalah untuk tim supportnya kayak manajemen, opener, dan segala macamnya orang teknis. Nah, untuk bisa kerja sebagai komedian di sini, untuk kemudian bisa nyekolahin anak di sini, gue mesti punya visa O1 itu. Nah, untuk punya visa O1, gue harus punya orang di New York yang mau menjadi pemberi pekerjaan kepada si Panji. Jadi harus ada bilang, ya oke, si Panji akan stand up di tempat gue. Entah itu comedy club, entah itu apa. Tadinya gue pikir comedy club soalnya. Terus gue mikir, kalau gitu gue mesti buru-buru lucu. Mesti buru-buru dapat kesempatan manggung karena lucu. Supaya bisa sering manggung, supaya bisa sering dapat kesempatan orang nawarin gue kerjaan, lalu orang itu bisa gue tanya, mau gak lu jadi penjamin pemberi pekerjaan untuk visa O1 gue. Berangkatlah gue Januari, gue inget gue berangkat tanggal 22 kalau gue gak salah. Pokoknya sehari setelah show-nya Abdur, Rewrite. Kalau gak salah 22 deh, atau 23. Terus nyampe, gue nonton nonton stand up. Sampai akhirnya tanggal 25 gue mulai open mic. Nah, gue open mic terus nih, pakai visa O1, pakai visa turis. Kenapa gue bisa open mic pakai visa turis? Karena open mic kan nggak dibayar. Open mic justru bayar. Jadi gue bayar $5 untuk bisa open mic, atau bayar minimal 1 minum untuk bisa open mic. Sehingga hitungannya, gue memutar roda ekonomi Amerika, kayak turis kan. Turis datang ke Amerika, spending duit gitu, mutar roda ekonomi Amerika. Nah, itu yang terjadi sama gue.
Sampai akhirnya gue dapat kesempatan untuk ngisi sebuah acara di Producers Club. Mereka punya acara namanya Mic'd Up NYC, dia nawarin gue. Saat itu badai salju, tapi terus kemudian orang Indonesia pada nongol, sekitar 15-16 orang. Si orang Mic'd Up NYC-nya kaget, namanya Denise. Anjing, siapa nih orang kok bisa bawa manusia-manusia keluar pas lagi badai? Akhirnya dia ngasih gue duit, nih duit buat lu. Karena lu bawa penonton. Kata gue belum bisa terima duit ini. Mau nggak Mic'd Up NYC jadi penjamin pemberi pekerjaan gue? Akhirnya gue dihubungin. Akhirnya ngurus visanya. Akhirnya visanya keluar. Akhirnya Juli gue sama anak-anak sama Mila kesini untuk nyari rumah. Dan kemudian ketika dapat rumah nyari sekolah deket rumah. Habis itu Agustus gue tur Komodo Nasional. September gue balik ke sini udah sama anak-anak dan istri dan mereka sekolah sampai sekarang. Nah semua itu versi singkatnya, tapi versi panjangnya lu bisa tonton dari .id Weekly Vlog episode 1. Lu maraton aja, lu tonton 1, 2, 3 dan segala macam. Nah setelah setelah 1 tahun berlalu dari 25 Januari 2022, manggunglah gue di Mic'd Up NYC. Ini adalah hari yang spesial untuk gue pribadi. Karena persis di hari ini, Januari tanggal 25, 1 tahun yang lalu, gue memulai karir sebagai seorang komika di New York. Open mic pertama gue adalah persis 1 tahun yang lalu di The Grizzly Pear. Dan gue merayakan itu dengan ngomongin soal itu di stand up. Malam ini kita ke Producers Club. Ada open mic namanya Dynamite. Kita bahas di sini. Nah, gue ngundang orang Indonesia untuk nonton, dan gue ngundang komedian-komedian untuk nonton. Karena setnya sebenarnya lebih kena ke komedian, in terms of relatability, lebih cocok sama komedian. Harusnya video ini tayang, lu udah nonton, udah ada di YouTube gue. Judulnya What Am I Doing? Mini special. Now he's really funny, he's fucking awesome. Give it up for Panji Bragasolo! Kevin Sanchez, everybody, come on now. Let's go, give it up for Kevin Sanchez. Terus, tapi gue juga butuh tawa lebih banyak, jadi gue ajak orang Indonesia pada datang. Nah hari itu orang Indonesia datang sekitar mungkin 6 orang. Komediannya juga mungkin ada 6 orang atau 7 orang. Terus ya udah, terus gue manggung. Dan hasil rekamannya gue naikin ke YouTube untuk semua orang tonton, bukan untuk member saja. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari perencanaan yang mau gue lakuin selama setahun ke depan. Mau ngebangun reputasi. Gue pengen orang-orang tahu, komedian terutama. Video ini atau set ini, What Am I Doing? Mini special ini sangat relate ke komedian. Dia memang memanggil komedian untuk nonton. Kenapa? Karena gue mau ngebangun reputasi gue di antara komedian, karena job datang dari komedian. Itu strateginya. Gue nyebut beberapa nama di situ. Gue nyebut nama Seinfeld, nyebut nama Kevin Hart, nyebut nama Dave Chappelle, nyebut nama Andrew Schulz. Itu bukan tanpa alasan. Gue berharap ada yang nyampein ke mereka, sehingga mereka tahu ada gue di sini. Happy sih, gue happy sekali. Saking happy-nya dari situ, pulangnya nggak bisa tidur. Karena mungkin adrenalinnya masih tinggi gitu. Karena ada komedian-komedian yang benar-benar datang. Saat itu sayangnya Josh nggak ada. Josh, Kevin Sanchez, sama Joseph Sabin adalah 3 teman pertama gue. 3 komedian teman pertama gue di New York. Joe datang, Kevin Sanchez nge-host, sama ada Josh Palet nggak bisa karena dia bilang sih ada job, tapi gue nggak tahu benar atau nggak sih. Yang pasti dia nggak bisa datang. Lalu hari Kemisnya juga menarik karena gue stand up di Awang Kitchen lagi. Emang enak ya kalau konjen yang stand up, yang nonton pasti ketawa. Kalau nggak disuruh pulang, lu semua. Yang di sini dari tadi ngeliatin bapak tuh bengong gitu, tinggi banget. Sama pilih tempat duduk bapak ya. Tapi bapak ini tadi sama saya udah janjian, saya bilang sebenarnya stand up comedy juga ada yang duduk pak.
Ada banyak bahkan, salah satunya, tapi kalau saya sebut agak kurang ini ya, Bill Cosby, sekarang lagi di penjara bahkan. Bill Cosby itu kalau stand up selalu duduk. Jadi kalau misalkan capek, duduk juga gak apa-apa, kebetulan dia udah ada yang ngomong saya. Ya jadi, aman Pak ya? Bapak usia berapa? 40 apa 50 nih? Jauh banget ya, satu bilang 50, satu 40. Bapak ini sama saya sama-sama botak. Di One Kitchen tuh restoran Indonesia yang besar dan lengkap dan terkenal di New York. Di daerah Elmhurst, Grand Avenue tepatnya. Terus, dan dia adalah kali kedua penyelenggaraan. Bulan lalu diselenggarakan jam 7 mulainya. Yang bulan ini, yang kemarin, itu diselenggarakan lagi tapi jam 8.30. Lebih larut gitu, lebih malam lagi karena mempertimbangkan banyak orang Indonesia masih kerja. Dan berhasil, sold out itu, seluruh kapasitasnya sekitar 42 tiket habis itu ludes. Dan itu juga happy, ada Pak Konjen, ada siapa putri Indonesia namanya? Laksmi, putri Indonesia yang lagi berjuang, udah selesai berjuang di Miss Universe. Terus happy aja gitu, bukan cuma happy karena ketemu orang Indonesia, happy bisa stand up bahasa Indonesia, walaupun beat lama harus gue akuin. Ada beat komodo-komodo gue selipin di situ. Terus dan akan ada di YouTube member, jadi member akan ngeliat tuh beberapa beat komodo-komodo di situ. Tapi cara ngebawainnya beda, nggak kayak yang paling kenceng skrupnya emang pas komodo-komodo Istora terutama. Terus bisa makan Indonesia, terus kenalan sama Pak Win, Konjen New York yang baru, sempat stand up tipis-tipis beliaunya. Terus Jumat sibuk untuk keluarga. Jadi pertama-tama dimulai dari jam 4 gue bangun, jam 4 pagi gue bangun, karena jam 4:30 pagi gue harus hadir di town hall-nya Comika secara virtual. Itu selesai mungkin jam 6 atau setengah 7. Lalu seperti biasa 7.30 gue nganter Shira ke sekolah. Pulang dari nganter Shira, gue ngajak Dipo imunisasi. Kalau masih inget di beberapa episode ke belakang, gue harusnya ngajak Dipo imunisasi, tapi ternyata ngaco dari sistem si departemen kesehatannya. Akhirnya baru sempet kemarin ini hari Jumat karena Dipo ada ujian. Jadi Jumat gue sama Dipo berangkat imunisasi. Kelar Dipo imunisasi, kami cari es krim untuk Dipo, karena Dipo diajar 6 dan 6. Terus cari es krim, nah sambil makan es krim, gue sama Dipo menyadari ini si karyawan Baskin & Robbins ini semangat banget. Padahal itu counternya sepi, depannya gembel. Yang masuk juga bukan orang-orang, nggak ada turis, itu orang lokal aja, orang susah gitu. Tapi semangat banget ya untuk sebuah pekerjaan yang oleh banyak orang nggak dianggap penting gitu. Apaan sih gitu. Tapi dia semangat banget. Bahkan 2 karyawan lain itu kayak udah suntuk. Ini orang semangat banget, disapa, ada bercandanya, ada basa-basinya, tuh nggak New York banget basa-basi. Terus gue ngobrol sama Dipo soal itu. Gue sama Dipo lagi di Dunkin'. Terus gue sama Dipo sangat kagum dengan pekerja yang ada di belakang ini nih, yang ada di sini nih. Ya Bang ya? Iya. Gimana menurut kamu? It's nice to hear somebody having work, I guess. Iya. Orangnya semangat sekali gitu, padahal pekerjaannya dia tuh cenderung pekerjaan yang dianggap membosankan, kayak nggak kemana-mana gitu, tapi Nggak dapat respect sama orang sering. iya nggak di respect orang, tapi dia Mereka ada penting ya. penting ya. Tapi dia semangat sekali ya. Iya, jadi seneng juga ngeliat ada orang yang menjalankan pekerjaan yang sering dianggap nggak penting tapi masih ada semangatnya gitu, nyapa, kemudian sigap, terus ada basa-basinya. Orang New York kan jarang banget ada yang basa-basi ya, tapi dia seru lah, menyenangkan ya. Nah, gua ngantar Dipo pulang, terus gua berangkat jemput Shira, terus pulang ke rumah sama Shira. Habis itu malamnya Shira ada kegiatan ice skating bersama dengan sekolahnya di Flushing, Queens ini. Jadi malam gue berangkat ngantar, nemenin Shira ice skating. Habis itu baru bawa dia pulang, harus istirahat. Sabtu
gue sama keluarga makan siang di Korean Barbecue, ngambil jatah daging gue untuk bulan ini. Terus habis itu kami sempat ke kafe beli kopi. Habis itu hari Minggunya nonton bioskop. Terus udah deh, selesai. Itu kegiatan di minggu ini. Seru ya? Nah, setelah setahun ada banyak hal yang gue pelajarin dari berkarir di New York. Yang pasti, yang paling menyita pemikiran gue atau menyita pikiran gue adalah bahwa kalau lu mau berkarir sebagai komika di New York, lu nggak bisa bikin perencanaan karir kalau lu selalu berharap sama gatekeepersnya. Gue pernah bahas di beberapa episode ke belakang, tapi intinya gini. Di New York itu bedanya dibandingin sama di Indonesia, gatekeepersnya banyak. Orang yang bilang lu boleh, lu nggak boleh manggung tuh banyak. Bahkan kalau dipikir-pikir open mic aja ada gatekeepingnya berupa bayar gitu, jadi lu tuh disaring gitu. Ada beberapa alasan sih. Salah satu alasannya biar nggak orang-orang aneh naik atas panggung. Kadang-kadang gembel cuman masuk pengen nyari perhatian aja, orang gila masuk nyari perhatian. Di Indonesia juga gitu, ada banyak orang-orang nggak jelas gitu naik atas panggung cuman pengen nyari perhatian, bukan pengen jadi pelawak gitu, pengen dilihat orang. Itu bukan motivasi yang benar kalau menjadi pelawak. Kalau pengen dilihat orang, ada banyak kegiatan lain. Kalau mau jadi pelawak tuh karena pengen menghibur, jadi ada nyaringnya itu. Dan di sisi lain, itulah cara comedy club atau si tempat, entah itu kafe dan segala macam, nyari duit. Karena kalau di New York nggak ada yang mau nonton open mic. Ngapain? Orang tiap malam ada 40-60 acara stand up tiap malam. Ngapain? Mending gue nonton acara stand up daripada nonton open mic, kan gitu, orang pada latihan. Jadi bingung dong comedy club, terus kemana nih gue nyari duit kalau orang pada nggak mau nonton? Ya udah akhirnya komikanya yang ditagih $5 gitu. Komikanya butuh open mic. Ya udah. Nah tapi secara umum untuk jadi komedian di New York banyak gatekeepingnya gitu. Comedy club ini punya guest booker namanya dan ada owner. Dua orang ini yang menentukan lu bisa atau enggak tembus di comedy club. Nah, kenapa gue bilang nggak bisa mengandalkan gatekeepers? Karena lu akan berpikir, oh mungkin kalau gue lucu dan gue salah satu yang terlucu, gue akan dapat kesempatan ini. Tapi kenyataannya nggak kayak gitu. Dalam 1 tahun gue berkarir di New York, gue ngeliat orang-orang yang gue tahu persis, anjing nih orang mah antara sama atau bahkan di bawah gue. Tapi dia udah nembus Broadway Comedy Club, ada yang udah nembus New York Comedy Club. Gue kadang-kadang ngeliat bisa, ada juga yang layak ya, ada juga yang layak. Gue ada banyak nama-nama komedian-komedian yang gue suka, nanti gue sebut satu persatu. Tapi ada banyak banget nama-nama yang kalau gue ngeliat gitu objectively speaking, ini orang nggak kalah sama gue, nggak kalah sama nih orang gitu. Bisa dong gue nih dapat pass di comedy club gitu. Namanya istilahnya pass, you get a pass. Boleh lewat gitu, boleh masuk gitu. Kata gatekeepersnya. Tapi kenyataannya nggak kayak gitu. Ada banyak orang-orang yang lebih lucu nggak tembus, yang nggak lucu tembus. Nggak jelas banget dah. Makanya gue pernah bilang kan, komedian-komedian New York tuh pada kayak nggak punya target gitu. Kayak ya udahlah jalanin aja, gue pokoknya ada kesempatan gue ambil gitu, kayak gitu. Tapi belakangan ini gue nemu ada jalan lain, jalannya semi-obeyed. Jalannya semi-obeyed adalah gue nggak nunggu gatekeepingnya siapa-siapa. Pokoknya gue stand up, gue nego siapa yang mau ngasih tempat. Kebetulan dia datang dari San Francisco dan dia ada kayaknya ada satu tempat yang selalu ngasih
tempat untuk dia. Kayak kalau gue tuh Mike Tapenwasi selalu ngasih panggung lah gitu. Nah, kalau misalkan ibarat kata gue bilang sama Mike Tapenwasi, gue minta tempat dong, ambil, mau kapan gitu, selalu bisa gitu. Nah si Sammy Obey tuh punya kayak begitu juga di San Francisco, makanya dia rajin banget bikin, dia selalu manggung, dan selalu ngupload, aduh beneran deh, gue kadang-kadang pusing sendiri mikirnya. Coba lu follow Sammy Obey di TikTok, di Twitter, di YouTube, di Instagram. Di TikTok paling jarang, tapi dia tiap hari ngupload, bingung gue, kata gue, buset nih orang nulisnya gimana. Belakangan gue tahu dia bilang di atas panggung bahwa dia sebulan menghasilkan 1 jam materi stand up. Untuk gambaran, gue sebulan menghasilkan 20 menit. Karena seminggu gue bawa 5 menit yang sama. Jadi kan hari Senin gue bawa 5 menit yang baru, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Senin bawa 5 menit yang baru, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Gitu mulu. Berarti kan 5 menit, kan 20 menit. Nah si Sammy setelah sebulan dapat sejam. Dan dia bilang, sejamnya sih nggak solid-solid amat. Tapi setelah 3 bulan, 3 buah 1 jam ini gue lebur, dapat 1 jam yang solid. Kata gue buset dah. Tapi yang berhasil dia capai dari situ adalah, dia jadi bisa ngupload klipnya stand up setiap hari. Dan dengan itu, audiens yang numbuh dengan pesat. Dan dengan itu, dia bisa secara rutin, gue mau ke Washington DC, siapa yang mau nonton gue gitu. Gue mau ke gue mau ke San Diego, siapa yang mau nonton gue. Gue mau ke Seattle, siapa yang mau nonton gue. Begitu mulu. Dan gue nggak tahu tuh matematikanya dari mana ketika dia pergi, tapi prediksi gue duit sendiri. Tapi gue juga nggak tahu apakah dia nggak kerja lain, dia cuma bener-bener 100% komedian. Jadi gue nggak tahu tuh duitnya gimana caranya dia puter. Tapi lama-lama dia ngebangun audiensnya dia terus aja, dan dapat kesempatan. Mohon diingat, Sammy Obey ini bukan orang sembarangan. Dia udah pernah manggung di acara seleb. Lu bisa nonton Sammy Obey Conan O'Brien, cek deh. Dia udah manggung di late night, udah nembus di Conan, udah masuk di America's Got Talent, udah menang lomba stand up San Francisco yang terkenal banget, yang juaranya adalah Robin Williams, legendaris lah, lomba stand up legendaris di New York, tapi bukan yang TV ya, lebih mirip kayak street comedy lah gitu kalau di Indonesia. Juara 3 sih, tapi karena legendaris banget ya dia dapat kesempatan gitu. Udah nongol di Netflix, udah semua itu. Tapi masih lebih besar peluang-peluang yang datang dari usaha yang dia lakukan sendiri. Itu caranya yang benar menurut gue. Kalau lu mengandalkan gatekeeping, ya udah susah. Udah kita go with the flow aja istilahnya. Ya udah jalanin aja lah. Kita tunggu kalau misalnya kita beruntung kita dapat kesempatan untuk manggung. Kalau enggak ya udah. Atau pakai jalannya Sammy Obey. Tapi ada syaratnya. Harus punya work ethic yang bagus banget. Itu yang lagi ingin gue capai. Damn it, jauh banget ngejarnya. Itu yang gue pelajarin. 1. Terus gue pelajarin bahwa kalau mau jadi komedian di New York, lu harus punya 3 skill stand up. 3 skill stand up. Dan ini gue temuin berkali-kali dilakukan oleh banyak komedian, terutama yang solid-solid. Pertama, lu harus bisa stand up, itu pasti. Tapi lu harus bisa crowd work. Crowd work itu adalah nyari bahan lucu dari penonton. Itu flat rata. Semua komedian New York pada bisa crowd work. Hampir semua sih. Tapi ketika lu udah kerja di comedy club, kemampuan itu dibutuhkan. Kenapa? Karena rata-rata lu mau di comedy club 15 menit. Gua ngalamin bahwa susah sekali untuk selalu fresh. Kecuali lu Sammy Obey ya. Tapi susah sekali untuk lu selalu fresh. Bahkan Andrew Schulz pun susah untuk selalu fresh. Makanya dia mengandalkan crowd work. Nih komedian-komedian kayak Andrew Schulz, Mark Norman, Sam Morril yang sekarang lagi jadi abang-abangannya komika New York, itu semuanya pada bisa crowd work gitu. Dan crowd work adalah bagian dari skill andalannya dia. Karena terutama ketika di comedy club, crowd work nolong. Lu disuruh manggung 15 menit, 7,5 menit materi lu, 7,5 menit crowd work. Bisa sampai kayak gitu. Malah gue pernah ngeliat ada komedian seluruh setnya crowd work. Ada juga yang kayak gitu. Makanya kalau lu follow komedian-komedian dan lu liat klip-klip tuh, selalu ada crowd work yang, ini pasangan nih gitu. Itu paling klasik tuh. Udah berapa lama pacaran? Klasik banget, sama kayak yang suka gue lakuin. Jadi selain stand up harus bisa crowd work.
Sama ada satu lagi, harus bisa hot topic. Tanya sama penontonnya, bahas apa? Coba lu cek Mark Norman di Instagramnya. Bahas apa? Dia bilang, Kanye West, oh Kanye West. Nanti dia ngomong, rrr. Dan memang nggak semuanya 100% improv. Ada yang dia udah pernah dengar sebelumnya atau udah pernah keluar di sebuah acara, berhasil dia pakai lagi. Karena kan kadang-kadang topik yang lagi hot itu mulu gitu. Dia manggung di kota apa hari Senin, orang teriak Kanye West. Dia lempar, dapat lucu. Di hari Rabu dia manggung di kota lain, ada teriak Kanye West lagi karena Kanye West masih ngetren, dia keluarin lagi. Tapi tetap aja, secara umum lu tuh punya kemampuan untuk orang ngomong apa, topik apa. Terus lu bisa nemu lucunya dari situ. Sam Morril juga, Andrew Schulz juga ada kayak gitu, ada di YouTube-nya dia. Sammy Obeid juga, bahas apa. Tanya dia nanya sama penonton, bahas apa gitu. Jadi, ini sesuatu yang mesti gue, kalau crowd work gue mungkin masih bisa. Dari pertama kali gue dapat show, gue udah mulai crowd work. Tapi yang hot topic ini yang susah banget gue mesti kembangin. Intinya gue ngomong sama temen gue namanya Vic, dia komedian gitu, keturunan India. Kami berkesimpulan bahwa kalau lu mau jadi komika di New York tuh skill set lu mesti lengkap. Kebayang gak? Kayak lu gak bisa jadi petinju kalau lu cuma bisa jab gitu. Gak bisa punya karir di tinju kalau lu cuma punya satu skill, jab doang. Mesti hook, uppercut, straight, shovel hook, gitu-gitulah. Mungkin sama juga kayak UFC kali ya. Ada yang base-nya grappling gitu, Brazilian Jiu-Jitsu. Jadi tarungnya di bawah. Ada yang striking gitu, nonjok, nendang. Cuman pada akhirnya lu punya strength, tapi lu harus punya kemampuan secara keseluruhan kalau mau punya karir. Kalau nggak susah. Nah itu yang mesti dicapai di New York. Gue juga belajar untuk selalu deket-deket sama komika-komika yang oke. Ada beberapa nama nih, gue coba sebut yang seinget aja sama gue ya. Lu cari tahu sendiri. Menurut gue Josh Pallet lucu. Joshpaled. Kevin Sanchez lucu. Tapi mereka nggak rutin naruh klipnya mereka di YouTube. Di sosmed lah. Dan ini kenapa nggak semuanya kemudian bisa ngelakuin apa yang Sammy Obeid lakuin. Dan karena nggak punya work ethic-nya Sammy Obeid, akhirnya mereka jadi ngambil jalan pasrah gitu. Jadi lu antara kalau lu punya work ethic, lu ngambil jalannya Sammy Obeid, nggak punya work ethic, pasrah. Nah, Josh Pallet, Kevin Sanchez udah pasti. Ini satu lagi, Sam Ike, Samike. Di Instagram ada The Sam Ike. Tapi dia naruh klipnya tuh jarang. Tapi cek dia, follow dia, bakal gede gue yakin. Sammy Obeid, itu juga Sammyobeid. Terus Nico White, Neko White, putih, White. Ini juga monster nih. Cewek namanya Bonnie Q, Bonnie Q, huruf Q. Itu juga solid banget, dia jago banget, hot topic mic, jago banget. Terus SP, Revidenera, follow dia. Lu buka Instagram, ESPI, SP, terus Revidenera kalau nggak salah belakangnya, turunan Argentina. Itu juga tuh, karakternya kuat banget. Terus siapa lagi favorit gue? Ada satu ya, gue rasa tapi ini dia komika yang sangat berkarakter. Nggak semuanya suka, tapi menurut gue lucu banget. Namanya Ron Berman, Ronberman. Tapi di Instagramnya dia nggak ada klip stand up-nya sih sayangnya. Tapi cek dia. Terus Rashad Bashir, Rashadbashir. Dia lebih gede di TikTok. Tapi di TikTok dia dikenal sebagai Mr. Buma, yang kerjanya ngelempar kayak bumerang gitu. Bumerang terus muter balik gitu. Di Instagram dia banyak stand up-nya, di TikTok dia banyak konten Bumanya, Mr. Buma, MrBooma. Rashid Bashar itu juga lucu banget. Si Mas Helmi Yahya pernah ngeliat dia dan suka banget. Siapa lagi yang gue suka?
Kalau yang terkenal mah udah gue sebut tadi ya, Mark Norman. Oh ini, Eric Walsh. ERICWALSH, Eric Walsh. Dia di Instagram tidak ada klip stand up-nya, tapi lu buka YouTube-nya dia ada. Ada dia kemarin tahun 2022 lomba stand up juara se New York untuk kebutuhan New York Comedy Festival. Cek deh. Itu lucu banget, itu orangnya jangkung, terus lempeng, terus materinya one liner. Ini salah satu beatnya. Kalau dia ngomong lucu, kalau gue ngomong gak lucu. Beatnya gini. Sebentar, gue lagi mikir. Begini, gue lagi sibuk nulis buku tentang kehidupan gue, buku autobiografi, judulnya Tuhan. Lucu banget dah nih orang. Jadi materi itu bener-bener flat banget. Gue bilang sama dia, lu keren banget, menurut gue butuh presisi gitu untuk bisa bekerja dengan baik joke-nya. Siapa lagi? Coba gue pikir-pikir yang selalu muncul. Oh, ini dia. Ben Frank. BENFRANK. Ben Frank pernah manggung di Jakarta waktu itu. Dia circuit comedian. Dia sebenarnya tinggal lama di Shanghai, terus ada dia balik ke New York. Di Shanghai dia ngajar bahasa Inggris. Dia udah punya special. Kalau nggak salah From Wuhan with Love deh, kalau nggak salah judulnya. Ada di YouTube dan ada di iTunes kalau nggak salah, atau Apple Music. Ben Frank itu juga bagus. Di Instagram dia rutin ngupload konten stand up-nya. Oke, terus Grizzly Pear itu yang sering ada di Greenwich Village siapa? Udah. Terus yang suka ada di Producers Club siapa? Oh, sama Wyatt. Coba lo follow dia, gue baru kenal sama dia. Bagus nih orang. WYATT, ada di following gue. Namanya Wyatt siapa gitu. Lupa gue. Cek di following gue, tapi namanya kadang-kadang sering gue repost tuh. Itu juga oke tuh, Wyatt. WYATT. Terus, siapa lagi ya? Yang suka di Greenwich Village, yang suka di Eastville. Oh, ini, follow orang ini. Namanya, damn it, namanya adalah Usman. Bukan Usman Hamid. Usama. Namanya Usama. Kalau nggak salah namanya Usama Comedy. Ya. Itu juga orang India gitu yang kalau ngomong selalu gini. Bagus dia. Bagus. Nanti gue coba tulis kali ya di kolom di captionnya video ini siapa-siapa aja. Aduh, ada banyak sekali. Nanti gue taruh Instagramnya setidaknya jadi lu bisa follow mereka. Itu orang-orang yang menurut gue oke. Itu orang-orang yang harus gue pantau. Banyak sih, banyak. Nah ini orang-orang yang bukan cuma membantu gue semangat karena ada orang-orang keren yang bisa gue pelajari dan gue kejar, tapi juga banyak di antara mereka tuh teman-teman gue yang menurut gue lucu. Alec juga tuh, Alec Town kalau nggak salah, ALECTOWN, Alec Town. Itu juga gue suka. Terus Wavy Maguire, cari WAVY Maguire, kulit hitam, itu juga lucu. Terus Jerlon, aduh tapi Jerlon Instagramnya apa ya? Nanti deh gue taruh saja di situ. Tapi gitulah, seneng karena ada yang dikejar, seneng ada yang bisa diajak berteman. Intinya gue masih sangat semangat untuk menjalankan tahun-tahun berikutnya dan gak sabar apa yang bisa gue capai, kesempatan apa yang bisa gue raih di tahun ini untuk setahun berikutnya. Itu aja untuk sekarang. Dan happy anniversary untuk Panji. Saya pikir-pikir lucu banget ya. Gue mah bikin anniversary sendiri, ngerayain sendiri, bikin set sendiri, manggung-manggungin juga di open mic, terus pulang happy sendiri,
ngucapin selamat sendiri, tapi ya mau sama siapa lagi? Adanya gue doang. Cuman gue yang menganggap ini spesial. Tapi setahun kemarin soalnya susah, berat banget hidup gue. Jadi ya happy anniversary Panji. Makasih banyak, bye-bye. Oh iya, ini adalah kaos kolaborasi antara Suju Kompas TV dan Physical dalam rangka 10 tahun stand up comedy Indonesia Kompas TV. Cari di Physical, ada di Shopee. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for your host. What's up? Kevin Sanchez.